Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini ceritanya dapat undangan untuk menghadiri majelis ilmu di hari libur ini. Untuk mengajak keluarga setelah sepekan sibuk ya di aktivitas rutin kerja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semuanya untuk dapat mengagendakan walau sepekan sekali untuk hadir di majelis ilmu. Kita menyadari bahwa di sela-sela kesibukan kita tentunya kita ada suatu hal yang haus, yaitu pentingnya kita untuk mengajak diri kita, memaksakan diri kita dan keluarga juga untuk hadir di majelis ilmu, menambah perbekalan untuk amal, karena para ulama menasihatkan al ilmu qoblal qaul wal amal, yaitu ilmu sebelum berkata dan beramal, dan kemudian menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, wabil khusus untuk ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain untuk kita ketahui. Para sahabat sekalian, kita pun kadang-kadang, namun ya sebagai masyarakat yang awam, kita kadang-kadang juga bingung ya, karena satu sisi kita bersyukur atas banyaknya majelis-majelis ilmu yang ada di mana-mana, wasilah-wasilah dakwah, media sosial yang ada di mana-mana. Kemudian kita terkadang bingung ya, mau menghadiri majelis ilmu yang mana nih, materi apa yang sedang kita butuhkan yang paling urgent untuk kita dan keluarga. Tapi pastinya sebagai analogi yang sederhana, mungkin sering kita mendengar apa istilahnya, perkataan-perkataan yang misalnya seperti ini: hadir ke majelis ilmu yang mana saja, ke majelis taklim yang mana saja, ambil baiknya, buang buruknya, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau secara pribadi tentunya bagi kita yang barangkali masih belum banyak perbendaharaan ilmu, masih belum banyak perbendaharaan apa istilahnya, daya saring, belum mengetahui alat-alat untuk memahami ilmu din ini, misalnya perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk memahami ilmu agama ini, apakah ya bisa kita menerapkan perkataan ini, ambil baiknya, buang buruknya? Ini tentu perkataan yang benar ya, memang kita ambil baiknya dan buang buruknya. Masalahnya adalah bagaimana kita akan bisa mendeteksi itu baik dan itu buruk kalau itu tidak dengan ilmu. Sementara kita sedang mencoba berangkat menuju majelis ilmu. Apabila kita sedang pelan-pelan berusaha berangkat ke majelis ilmu, apakah kita sudah pas menerapkan ambil baiknya, buang buruknya? Tentunya ini lebih pas mungkin perkataan ini diaplikasikan oleh para orang-orang yang sudah berilmu, oleh para ulama, sehingga mengetahui manakah yang baik, mana yang buruk. Karena untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tentu itu juga dengan ilmu. Mana yang ada potensi di dalamnya mengandung syubhat, mana yang tidak. Tentunya kita tidak bisa sebagai orang awam gitu. Kemudian sahabat sekalian, tentunya analogi sederhana lagi bahwa memilihkan sebuah sekolahan untuk putra-putri kita pun kita memilih tentunya. Mana sekolah yang unggulan, mana yang bukan, mana yang para pengajarnya tentunya
berkualitas bagus dan seterusnya, fasilitas-fasilitas yang ada itu untuk putra-putri kita, agar tentunya mereka semua baik tentunya. Demikian juga apabila kita sering sakit, keluarga kita sakit, mudah-mudahan sih sehat tentunya, tapi terkadang kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di antara kita, kadang kita pun mengalami sakit. Kita pun akan memilih dokter yang tentunya kita percaya. Percaya kebagusan pelayanannya, percaya karena memang dokter ini sangat bagus dari penuturan para pasien tentunya, dan seterusnya. Itu analogi-analogi sederhana yang apapun yang memilih. Apalagi misalnya ada dokter yang sedang menangani operasi atau penanganan pasien yang tentunya butuh kerja yang intensif dan seterusnya. Tiba-tiba ada seorang ustadz misalnya nimbrung ke situ, ikut campur atas aktivitas dokter yang sedang bekerja dengan giat dan keras untuk menangani pasien. Seorang ustadz ini misalnya memberi masukan-masukan kepada dokter, tentunya tidak kredibel dalam hal ini, karena yang kredibel adalah dokternya itu sesuai dengan keahliannya. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana dengan ilmu urusan akhirat? Tentu kita akan lebih memilih lagi. Tidak sekedar kita modal semangat membawa perlengkapan seperti ini, membawa modal semangat, punya bekal, dan kita sehat, diberi taufik oleh Allah SWT untuk jalan menuju majelis ilmu. Tapi jangan lupa kita pun harus memilihnya majelis ilmu. Mana tempat majelis ilmu yang kita untuk duduk di dalamnya? Siapa gerangankah yang kita ambil ilmunya? Karena ini terkait dengan masa depan yang hakiki untuk kita dan keluarga. Bahkan dinasihatkan oleh para guru-guru kaum muslimin, sering disampaikan oleh beliau bahwa sekelas Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin pun, yang dimuat di Muqaddimah Sahih Muslim, kata para penceramah itu, bahwa pesan hati-hati untuk mengambil ilmu. Dari siapa kita mengambil ilmu? Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka kalau tidak salah, maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Itu pesan yang sangat bermanfaat, bahkan layak ditulis dengan tinta emas sebagai nasihat bagi para penuntut ilmu, bagi kita semuanya. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar semangat dan berbekal sehat, waktu luang dan mungkin istilahnya perbekalan untuk menghadiri majelis ilmu, tapi yang penting juga adalah di mana kita akan duduk di majelis ilmu tersebut. Betapa banyak para pemuda-pemudi yang dengan modal semangat, karena tidak ada semangat untuk memilih majelis ilmu yang mana yang akan dihadiri, maka nyasar. Itu suatu hal yang bisa terjadi. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Itu salah satu faidahnya juga, bahwa kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang tersesat, dan bukan jalan orang-orang yang zalim gitu. Ya, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar di dalam melangkah menuju majelis ilmu, benar dalam duduk di majelis ilmu. Siapa mereka yang mestinya kita ambil ilmunya adalah guru-guru kaum muslimin dimanapun berada, yang tentunya lurus
akidahnya sesuai dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah dan lurus metodologi beragamanya, yakni di atas metode atau di atas manhaj salafus soleh tentunya. Ini barangkali sebagai rehat sejenak sambil menunggu keluarga untuk mengikuti kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk nasihat mengingatkan diri sendiri terlebih dulu, dan apabila bermanfaat bagi rekan-rekan juga alhamdulillah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.